Halo, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian mengenai sebuah negara. Jadi, kita harus tahu dulu apa sih itu negara. Negara adalah suatu wilayah yang ada di dalamnya pemerintah dan rakyat yang untuk ditaati. Jadi, biasanya di dalam negara itu memiliki yang namanya sektor ekonomi, distribusi, dan produksi. Nah, ketiga sektor ini akan mempengaruhi dan memberikan keterangan bahwa dapatkah negara tersebut dikatakan negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, pembahasan ini cukup menarik karena mampu memberikan kita pengetahuan mengenai negara maju dan negara berkembang. Langsung saja kita simak mengenai negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini ada peta konsep yang akan jadi bagan untuk menjelaskan mengenai negara maju dan negara berkembang, di mana peta konsepnya itu terdiri dari 4 mengenai pengertian, ciri-ciri, peta negara maju dan negara berkembang, lalu ada yang terakhir, faktor yang mempengaruhi ekonomi. Nah, kita masuk ke pengertian negara maju. Negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunan dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Nah, definisi dari negara maju ini memungkinkan bahwa di dalam negara maju itu target pembangunannya itu mungkin cukup canggih dan meluas sehingga memiliki kualitas hidup yang tinggi. Oleh karena itu, dengan target pembangunan dan yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, dapatlah sebuah negara dikatakan negara maju. Lalu, kita akan cari pengertian negara berkembang. Nah, di dalam negara berkembang adalah negara tingkat kesejahteraannya penduduk masih dalam taraf menengah atau berkembang. Berbeda dengan pengertian negara maju, di sini dikatakan bahwa negara berkembang itu adalah negara tingkat kesejahteraan penduduk yang masih dalam taraf menengah atau berkembang. Artinya masih memerlukan proses untuk bisa mencapai target kesejahteraan di dalam negara tersebut sehingga baru bisa dikatakan negara itu adalah negara maju. Lalu yang berikutnya kita akan masuk mengenai ciri-ciri negara maju. Nah, ciri-ciri negara maju yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dikarenakan kualitas produk dan ekonominya yang cukup kuat sehingga memungkinkan negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Lalu yang kedua ada keamanan sudah terjamin. Nah, kalau di negara maju itu keamanan sudah terjamin, dimulai dari sistem hukum yang baik, lalu pemerintah yang turut andil dalam setiap pembangunan, dan warga yang saling menjaga dan menertibkan keamanan lingkungan di dalam negaranya. Oleh karena itu, keamanan di dalam ciri-ciri negara maju itu sudah dapat dikatakan aman. Lalu yang ketiga ada kecil angka pengangguran. Nah, biasanya kalau di negara maju itu kecil angka pengangguran dikarenakan banyak peluang, banyak peluang lowongan pekerjaan yang dibutuhkan di dalam negara maju supaya dapat meningkatkan target pembangunan dan taraf ekonomi di dalam negara tersebut. Nah, ciri-ciri dari negara maju ini memungkinkan kita untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi pokok untuk bisa dikatakan sebagai negara maju. Lalu, kita akan lari ke ciri-ciri negara berkembang. Nah, ciri-ciri negara yang berkembang yang pertama adalah pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Nah, biasanya pendapatan per kapita negara berkembang itu cenderung rendah dikarenakan
kualitas produksi yang menurun, efisiensi produk yang masih kurang bagus, lalu untuk bersaing di pasar global itu masih belum bisa terakses ke seluruh dunia. Nah, untuk ciri yang kedua, keamanan tidak terjamin. Berbeda dengan negara maju, keamanan tidak terjamin di negara berkembang masih menjadi salah satu penyebab dan ciri-ciri dari negara berkembang, dikarenakan masih banyak masalah-masalah apalagi terkait pemerintahan, politik, ekonomi yang memungkinkan ekstrim dan teroris yang bisa membuat kenyamanan dalam suatu negara tersebut terancam. Lalu ciri-ciri terakhir dari negara berkembang adalah besar angka pengangguran. Nah, berbeda dari negara maju, tadi kalau di negara maju kecil angka pengangguran, sedangkan di negara berkembang besar angka pengangguran. Kenapa demikian? Dikarenakan masyarakat atau manusia yang akan menjadi salah satu produk yang akan mencapai target pembangunan itu tidak memenuhi atau tidak memiliki pengetahuan atau tidak bisa menjadi salah satu kebutuhan yang diminta oleh pangsa pasar. Nah, demikianlah ciri-ciri dari negara berkembang. Lalu kita akan beralih ke peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Di sini ada peta persebaran di mana sudah diberikan keterangan bahwa yang berbentuk gelap itu adalah negara maju seperti Amerika Utara, Eropa, Australia. Lalu kita bisa lihat di sini ada negara berkembang seperti Asia. Ya, Asia saja yang negara berkembang. Lalu negara industri baru seperti Amerika Selatan, Amerika Tengah, lalu ada Afrika. Lalu negara kurang berkembang itu ada negara Afrika. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi ini memungkinkan sebuah negara dikatakan negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, faktor-faktor ini menjadi salah satu yang paling menonjol di dalam sebuah negara untuk mampu mempertahankan negara tersebut. Nah, kita lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi tersebut. Yang pertama itu adalah faktor sumber daya manusia. Nah, semakin banyak sumber daya manusianya, semakin makmur suatu negara tersebut. Tetapi sumber daya manusia yang dimaksud di sini harus memiliki keterampilan, kedisiplinan, pengetahuan, dan kualitas yang mampu bersaing dan diminati oleh pangsa pasar sehingga mampu dan dapat terampil dalam mengoperasikan setiap pekerjaan yang diminta. Lalu yang kedua itu ada faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah salah satu keuntungan dan anugerah terbesar dalam suatu negara. Biasanya sumber daya alam ini seperti emas, batu bara, biji logam, dan lain-lain. Jadi, kalau dalam suatu negara memiliki sumber daya alam yang banyak, maka itu menjadi sebuah keuntungan dalam negara tersebut dan memungkinkan negara tersebut akan memiliki ekonomi yang akan cukup tinggi untuk membangun dan mencapai target pembangunan dalam suatu negara itu. Lalu faktor yang ketiga itu adalah faktor ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Nah, faktor iptek ini menjadi salah satu peran kunci yang ada di sebuah negara. Kenapa demikian? Karena faktor iptek ini mampu memberikan kualitas produksi yang baru, mampu memberikan efisiensi produk yang berkesan, mampu mempersingkat produktivitas dalam suatu negara menjadi agak cepat, mampu memberikan persaingan di dalam dunia bisnis. Nah, peran iptek ini dalam suatu negara memberikan dampak yang positif dan dampak yang sangat menunjang bagi suatu negara untuk bersaing di dalam pasar global. Oleh karena itu, iptek menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi. Nah, ketiga faktor ini
adalah faktor yang mempengaruhi ekonomi. Nah, jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai negara maju dan negara berkembang. Demikian, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.